Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai daftar pustaka. Nah, ini masih lanjutan dari materi-materi sebelumnya, jadi filenya masih sama, jadi belum aku rubah sama sekali filenya. Silahkan teman-teman pakai file sebelumnya kalau memang teman-teman mempelajarinya ya, kalau enggak ya mau bikin file baru gitu. Nah, kalau di file sebelumnya, kan tadi di bab pembahasan itu jadi halaman terakhir. Nah, kita sekarang bikin satu halaman lagi ya. Karena ini page numbernya masih masuk di section kedua atau di bagian bab, jadi kita pakainya, masih ingat kan teman-teman, kalau masih satu area dia pakainya page, kalau udah mau beda area atau beda page number kita pakainya next page. Nah, kita pakai page, terus kita tulis daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini ada dua cara, ada banyak cara sih untuk secara otomatis. Nah, biasanya kita kalau nggak mau pakai software, kita pakai reference yang tersedia di Word, atau juga bisa pakai beberapa software yang tersedia gitu untuk daftar pustaka. Nah, kali ini kita belajarnya masih di area Word, jadi kita pakai yang ada di reference ini. Nah, di reference ini selain ada insert table, insert caption untuk gambar, table, terus ada untuk daftar isi, di sini juga bisa untuk daftar pustaka teman-teman. Caranya teman-teman gunakan yang ada di citation bibliografi. Misalkan nih, aku punya teks praktikum ini adalah praktikum semester 1. Misalkan kalau misalkan kita mengcopy paste atau mendapatkan sesuatu dari sebuah mencuplik sebuah kutipan atau apa, itu kan pasti kita harus menyertakan citasi atau dari mana sih sumbernya gitu. Nah, ini caranya ketika sudah ada teks seperti ini, silahkan teman-teman klik insert citation, ya kan? Kemudian add new source. Jadi nanti biasanya itu digunakan sebagai, oh ini dari sini ya, oh ini dari sini ya, kayak gitu. Jadi sumbernya tuh jelas teman-teman. Jadi jangan sampai lupa. Setiap teman-teman mengkutip sesuatu, apalagi hanya mengcopy paste, selalu gunakan sumbernya. Nah, nanti ketika teman-teman add new course, nanti dia akan muncul seperti ini. Di sini ada banyak pilihannya, dari buku, book section, jurnal, artikel periodical, conference processing, report, website, dan lain-lain. Itu banyak banget. Nah, kita misalkan kita pakai buku. Terus kita pakai di sini ada author. Author ini adalah penulis. Seperti teman-teman pasti banyak di belajar bahasa Indonesia, dalam penulisan daftar pustaka, nama penulis itu dibalik. Nah, kan di sini aku buat Lala Marisa. Berarti kan di sini Marisa, Lala. Gitu kan. Itu misalkan cuma satu. Misalkan ada dua, berarti kita kasih titik koma. Wijaya Jaya, misalkan. Nah, itu biasanya digunakan untuk 3 kali, teman-teman. Jadi misalkan ada lagi Nona Sinta atau Sinta Nona, misalkan. Namanya Sinta Nona, jadi dibalik ini Nona Sinta. Ini misalkan ada 3. Kalau misalkan lebih dari 3, berarti di sini nanti pakainya Nona Sinta DKK. Kayak gini ya, teman-teman. Terus ini ada titel. Nah, titel ini digunakan untuk judulnya, misalkan modul PTI gitu. Tahun, jadi tahun terbitnya buku yang teman-teman gunakan, misalkan 2019. Nah, city-nya ini adalah kota terbitnya, misalkan Yogyakarta. Terus publisher-nya ini siapa sih yang mempublis atau yang menerbitkan buku atau lain sebagainya. Misalkan kalau jurnal itu nanti ada nama jurnalnya, itu jurnal apa sih yang publis jurnal-jurnal itu, biasanya ada. Nah, di sini kita pakai Actin Press, misalkan ya. Terus kita klik OK. Nah, nanti secara otomatis dia di sini akan muncul nih, teman-teman.
Marissa DKK tahun 2019. Berarti aku mengambil cuplikan praktikum ini, praktikum semester 1, ini dari Marissa dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2019. Itu kalau kita membuat sebuah sitasi, ya kan? Ini untuk membuat sebuah sitasi. Nah, kemudian pasti teman-teman bikin gimana sih Kak caranya nanti buat nampilin daftar pustakanya, kan biasanya sitasi kayak gini. Itu kan masuknya ke pembahasan ya teman-teman, biasanya masuk ke pembahasan. Biasanya ya kan, ini masuk ke pembahasan. Nih, misalkan ada di pembahasan nih Marissa DKK 2019. Terus kita pengen nih nampilin dong daftar pustakanya tuh semuanya gitu. Gampang. Caranya ada di bibliografi ini, pilih yang paling atas. Bibliografi. Atau juga bisa dengan reference. Jadi tergantung teman-teman aja mau pakainya yang gimana gitu. Nah, nanti di sini akan muncul nih Marissa IDKK 2019 modul PT Yogyakarta Aktif Press. Jadi ketika teman-teman klik ini, otomatis di sini emang ada gitu. Jadi ketika teman-teman nih, misalkan teman-teman arahin kursornya di sini otomatis itu dong, dia akan langsung, misalkan teman-teman blok ini nanti dia akan muncul kayak gitu. Jadi teman-teman akan tahu, oh ini dasar pustakanya ternyata ada nih di sini gitu. Oh ternyata sumber ini udah ada di daftar pustaka. Jadi teman-teman tahu gitu. Jadi kita belajarnya secara otomatis. Jadi nggak manual. Misalkan kayak duit ini baru misalkan ya kan. Terus kita tulis saya dan kawan-kawan 2020 gitu. Gak gitu. Kita pakainya yang otomatis, bukan yang manual gitu. Jadi seperti ini ya teman-teman cara penggunaan singkatnya. Nah ini materi secara singkat tentang daftar pustaka. Mungkin teman-teman bisa menggunakan software, bisa menggunakan ini citasi di Word dengan sebagai cara yang paling efektif atau yang paling sederhana juga bisa. Jadi teman-teman bisa mencobanya, ada beberapa cara. Nah, ini dari serangkaian materi yang aku kasih, semoga memang bermanfaat, bisa jadi pedoman teman-teman untuk membuat laporan dan mengerjakan tugas. Semoga teman-teman mempelajarinya dan mempraktekannya. Kalau nggak dipraktekin nanti teman-teman nggak bakal tahu. Itu sekian dari saya. Terima kasih.